Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbullahu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengaturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan. Nah, sampai siki hadir ke masjid Tabah silender ini kewajibatan sebagai tempat yang itu salat subuh. Salawat papa salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang engkai pura mencaji suri tauladan bagi kita semua, terkhusus dalam ibadah. Kita sampai kepada pembahasan syarat sah, rukun dan wajib serta sunnah salat. Magaina perlu paham makna di antara gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan salat itu engkai mencaji syarat sahnya salat, engka rukun salat, engka wajib salat, engka sunnah salat. Nah, sabayaro syarat salat itu sebelum masuk salat, persiapan salat, persiapan kita sebelum salat harus terpenuhi. Kodai persiapkangi tidak terpenuhi napa matama kima sempajang sudah otomatis dememena nasa sempajata, dememena nasa sempajata. Ada juga yang kita lakukan masyarakat muslimin dari rahmati Allah Subhanahu wa taala masempajaki yang menyebabkan batal salatnya. Agar kalau batal salat, jadi batal salat harus diulangi. Termasuk masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang kalau kita lakukan batal rakaat, detona batal sampajata rakaat mi batal. Artinya dia ulangi sampajata tapi ulangi rakaatnya. Kemudian ada juga yang kalau kira-kira ditinggalkan tidak dilakukan, tidak membatalkan salat dan tidak membatalkan rakaat. Artinya kita lanjutkan salat. Ada juga yang kalau ditinggalkan sama sekali tidak berpengaruh, walaupun yang berkurang adalah pahalanya. Ada juga yang kalau ditinggalkan mengharuskan kita untuk sujud sahwi. Nah, perbedaan ulama yang kemudian adalah ada sujud sahwi biasa kita pelajari, ada sujud sahwi sebelum salam, ada sujud sahwi sesudah salam. Nah, ini nama masyarakat muslimin yang kita akan bahas terkait dengan syarat sahnya salat, atau biasa makna itu syaratnya salat. Jadi syaratnya salat sebelum masuk salat. Namun makan jai sempajangi nareko dari awal syarat sahnya tidak dilakukan, maka denasa sempajata. Kegero yang masuk syarat sahnya salat masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah masuknya waktu salat. Masuknya waktu salat. Napa ada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 103, maka dia Allah taala, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Ya, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban, ia purai ipat tentu wattuna,
bagi orang-orang yang beriman. Kita sudah bahas waktu-waktu salat fardu, ya ada 5, salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, beberapa pertemuan sebelumnya, kapan waktunya masuk waktu subuh, kapan masuknya waktu duhur, dan seterusnya. Narekodepan atama wattuna, maka tidak sah salat, tidak sah salatnya, karena dari awal menjadi syaratnya adalah, syarat sahnya salat adalah masuk waktu salat. Depana loro mas sampai jal loro ni, depana subuh mas sampai subuh. Nah, ini yang disebut syarat sahnya salat, masuknya waktu salat. Yang kedua adalah sucinya pakaian, badan dan tempat yang digunakan untuk melaksanakan salat. Jadi suci pakaian dipakewe. Makanya perlu diperhatikan masyarakat muslimin, pakaian kita suci. Yang biasa itu dipertanyakan adalah celana dalam. Ya, waktu mak bisa renang, mak bisa tetap berat teme, mak bisa ki memang apakah sudah tidak ada yang keluar? Ya, kecuali kalau umpamanya penyakit, ada orang penyakit, dia apa aja masuk temena. Ya, bahkan sampai mak pampers sih. Tapi memang penyakit, maka dalam kondisi ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dianggap tidak membatalkan lagi salat. Nah, sebab memang lasa ya jokka mater temewe. Ini ada ulama yang mengatakan bahkan sampai namu lempe popan gara-gara teme karena rekodena milo paja temena, maka itu tetap sah salatnya. Nasabah alasan yarut temena adalah penyakit. Ya, sama perempuan yang haid, kemudian ada batas haidnya, selesainya haidnya masih ada darah keluar, maka biasa disebut darah istihadah atau darah penyakit. Maka ini dianggap tidak membatalkan salat kalau memang sudah darah penyakit. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah taala, ya, fasiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Dalam hadis daripada Nabi ta, waqsil zakaraka wa tawa'da bisaywi katawamun apa kuma jenne, artinya masih nak kena kubur kiteme. Ya, makanya di antara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya biasa dalam kondisi tertentu itu kencing dianjurkan kubur kiteme peci-peci Rasulullah rata, peci-peci Rasulullah rata air biasa. Ya, untuk memastikan, kalau perlu kita usap-usap, siapa tahu ada percikan-percikan kencing. Ini syarat sahnya salat yang kedua. Dalam riwayat lain Anas bin Malik, napuade Anas bin Malik, maka jaa Arabiyun qabala fi ta'ifatil masjid. Angka orang kampung, orang Badui, ya, orang di Arab itu biasa disebutnya orang kampung. Pak kampungnya tama kotai. Ya, napan namita masjid lawir di Madinah, melasir untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabala fi ta'ifatil masjid. Ya, tapal ya kan napan namita masjid. Boleh kampung, boleh di Badui, orang Badui bila istilahnya di Arab. Istilahnya Profesor Dr. Yunahil Ilyas itu adalah orang Badui. Ya, pada moi kira-kira kalau ada orang dari kampung napan namita lampu merah, ya nasangnya agar lampu merah, ya tamanya napan namita masjid tapamelo iteme tapalawi sunna masjid sudut na masjid iteme, pergi ke sudut masjid untuk kencing. Fazajahan nasu fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia tahu mitengi teme dalam masjid tappa macai meloi tappa meloi nagasa tahu sementara teme, wah mana kata teme ke masjid. Tafanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan biarkan dia kencing. Ya, biarkan dia kencing. Falamma qada baulahu riwatunna capuk ni temena.
riwayatna capu ni temena amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin min ma'in fa akhriqu alaihi. Watuna purani teme pajani teme nasuruni sahabat kadar bisai wiro temena. Ini juga dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat muslimin. Ya kita juga kira-kira dalam kondisi begitu. Kong kata tapat tama masih jeteme ai tapa melo mana ki kapa makgasa. Melo mana ki memukul macam mana. Tapi Nabi bilang jangan dipukul. Pertama ko sementara teme mu gasa pasti pede tala itemena. Kemudian yang kedua, orang ini tidak tahu dia nestengi orang poli kampungnya. Dia nestengi jadi tepat labak mo teme purapi teme napa bisai temena. Urairu ipudanni maka dayi masjid. Ya, ini masjid. Tidak boleh kencing di dalam masjid. Makanya disuruh sahabat bersihkan itu kencingnya, jangan ada bekas-bekas kencing lagi di dalam masjid, karena ini adalah harus suci dari benda-benda najis. Jadi termasuk tempat masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang dalam surah Al-Mudaththir maka dia Allah taala wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaian mensucikanlah. Yang kedua hadisnya tentang badan, waqsil zakaraka wa tawada, cucilah kemaluanmu kuberakot teme kemudian berwuduklah. Ya, termasuk tempatnya masjid. Jadi syarat sah yang kedua adalah sucinya tempat, sucinya badan, tempat dan pakaian dari benda-benda najis. Ini perlu kita perhatikan benda-benda najisnya. Kemudian yang ketiga masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat sahnya salat suci dari hadas besar dan hadas kecil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, la yaqbalullah salatan bighairi tahurin. Dia nak terima puang Allah Ta'ala sepanjang yang tidak salat yang tidak didahului dengan bersuci. Kalau dia junub maka dia harus bersuci dengan mandi junub. Perempuan mandi bersih kalau sudah haid karena hadas besar. Nah, kemudian berudu, yang belum berudu maka tidak sah. Kau tahu dia nak jenek nak paloma sempajang nama makan jas sempajang karena syaratnya dari awal tidak terpenuhi. Ya, tidak terpenuhi syaratnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan syarat sahnya salat. Ya, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang keempat, syarat sahnya salat menutup aurat. Ya, menutup aurat. Auratnya laki-laki adalah mulai dari pusat sampai lutut. Mulai pusat sampai lutut itu bagi laki-laki auratnya. Ya, aurat laki-laki. Kemudian perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dia makun raya muka dan telapak tangan. Telapak kaki perempuan termasuk aurat, tidak boleh kelihatan dalam salat. Ya, jadi telapak kaki, telapak tangan. Ini perempuan banyak biasa salat kelihatan mega pitai. Baliknya telapak tangannya. Nah, yang disebutkan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dasarnya ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-A'raf ayat 31, ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah agar setiap orang yang ketika masuk masjid, artinya melakukan ibadah termasuk salat, tawaf dan i'tikaf, maka hendaklah dia menutup auratnya. Jadi ini ayat secara umum, ya khudhu zinatakum inda kulli masjidin, pakailah pakaianmu ketika akan ke masjid, ya beribadah.
salat tawaf kalau di Masjidil Haram, kemudian iktikaf di masjid. Biar kita mau tinggal-tinggal baring-baring di masjid, mau mengaji-mengaji di masjid, maka dianjurkan untuk senantiasa menjaga untuk tidak kelihatan auratnya, ya, memakai pakaiannya. Nah, walaupun ada yang kemudian peko kana sekomelo ki mapel ko masjid. Ya, sebenarnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aurat bagi laki-laki tidak boleh juga dilihat. Ada riwayatnya Nabi SAW tudang si bawah sahabatna sambil ada yang ketawa-ketawa, kami cawar tapanakka ya jena pitai popanna tapi ibampai ko Nabi ta sesungguhnya paha itu adalah aurat. Jadi ko namo popanna pak golo irita kita melihat aurat. Kita melihat aurat. Jadi termasuk kita usahakan jangan kelihatan auratnya laki-laki, lebih-lebih perempuan. Perempuan seluruh ini riwayatnya dari Aisyah. An Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salata khaidin illa bihimarin. Untuk perempuan apa adai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak menerima salatnya wanita yang sudah haid. Maksudnya wanita yang sudah haid, haidin itu maksudnya adalah wanita yang sudah dewasa. Tidak diterima salatnya illa bihimarin, kecuali dengan menutup aurat. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang menegaskan syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Kemudian selanjutnya menghadap ke kiblat, ya. Menghadap ke kiblat di antara syarat sahnya salat. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kumtu ila shalah fasbigil wudu'a thumma istaqbilal qiblata." Apabila kalian hendak salat, maka berwuduklah dengan sempurna pakan jaki wijen nikmu nenapa angoloko lo kiblat. Setelah itu menghadap ke kiblat. Ya, berwuduklah dengan baik, kemudian menghadaplah ke kiblat. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Menghadap ke kiblat, ini kita masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadap ke kiblat ketika salat dirinci sebagai berikut. Cara menghadap ke kiblat. Bagi yang dapat menyaksikan Ka'bah, ya, yang disebut kiblat adalah Ka'bah. Ya, Ka'bah. Kiblat itu arah. Yang disebut kiblat adalah Ka'bah. Bagi yang melihat Ka'bah, bagi yang salat di Masjidil Haram, maka ia wajib menghadapkan wajahnya dan tubuhnya ke Ka'bah sekaligus. Ya, dia wajib menghadapkan wajahnya ke Ka'bah sekaligus. Adapun bagi seseorang yang tidak dapat melihat Ka'bah pada ini rita Ka'bah ya. Betulkah kita menghadap ke Ka'bah? Kita kan hanya pakai kompas, hanya memakai hisab, hitungan. Ilmunya itu namanya ilmu hisab. Ya, ada hitungan-hitungannya. Kalau ada yang tidak pakai hitungan, ada cara melihat kiblat itu tanpa hisab melalui ru'yah. Jadi namo agak senang. Namo kiblat itu kata ru'yahnya. Kapan ru'yahnya kiblat? Kalau tidak salah itu setiap tanggal 27 Mei. Pas sesudah salat asar, sesudah salat asar, pas matahari di atasnya Ka'bah. Ya, pas matahari di atas Ka'bah itu setiap tanggal 27 Mei. Ya, nanti lebih tepatnya kita lihat ulang lagi apakah betul tanggal 27 Mei. Pas matahari di atas Ka'bah, okoni rita matungamoy ga angolotna masih menghadapnya. Betulkah menghadap ke kiblat? Pas matahari di atasnya Ka'bah. Tapi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang tidak melihat kiblat Ka'bah secara langsung, maka wajib menghadap ke arah Ka'bah, bukan ke Ka'bahnya, tapi menghadap ke arah Ka'bah. Ya, coba kita ini di Kabupaten Pinrang, semua menghadap ke sana, semua menghadap ke arah Ka'bah, belum tentu pas-pas Ka'bah. Ya, apabila ada ya, apabila ada apakah mungkin ini saja kita menghadap ke Tiroang, menghadap kantor camat, belum tentu pada mana arah ke pas Angolot akan tercamat. Tapi sudah menghadap ke arah Ka'bah, itu sudah dianggap menghadap ke kiblat. Karena ini adalah masalah perkiraan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menyatakan kiblat dengan perkiraan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Bahkan hisabnya Rasulullah SAW terhadap kiblat, maka dia Nabi antara timur dan barat adalah Ka'bah. Ya, karena Nabi ini berbicara di Madinah. Jadi Madinah itu, kalau di Madinah kita menghadap ke selatan. Ya, antara timur dan barat itu Ka'bah. Jadi apakah pas kita antara utara dengan selatan itu Ka'bah. Tapi alhamdulillah sekarang juga Android sudah ada petunjuk Ka'bahnya, yaitu berdasarkan ilmu pengetahuan. Tapi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ini, maka alhamdulillah sekarang teknologi, bahkan ada perhitungan dengan kompas juga sudah bisa dipelajari. Kemudian selanjutnya, yang keenam, syarat sahnya salat adalah niat. Ya, syarat sah salat adalah niat berdasarkan keumuman hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini hadis yang populer, ya, hadis populer, sehingga disebut hadis masyhur. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan itu ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu dibalaskan berdasarkan apa yang ia niatkan. Jadi kita sebelum niatnya salat untuk apa? Jadi sebelumnya itu niat harus benar. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Niat perbuatan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tambahan catatan, jadi itu yang 6, syarat sahnya salat. Ya, niat yang disebutkan bahwa semua perbuatan ada niatnya. Jadi kita tidak bersedekah ada niatnya karena siapa. Kita bahkan disebut ada orang hijrah karena ada niatnya. Orang yang hijrahnya karena Allah, maka dia akan memperoleh karena Allah. Barang siapa niatnya karena perempuan yang mau dilamar, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Catatannya masyarakat muslimin, diperbolehkan salat dengan tidak menghadap ke kiblat dalam 2 keadaan. Pertama, ketika melakukan salat sunnah bagi seorang yang berada di dalam kendaraan. Para ulama telah bersepakat tentang diperbolehkannya melakukan salat sunnah di atas kendaraan dengan mengikuti arah kendaraan dan tidak disyaratkan untuk menghadap ke kiblat. Riwayatnya dari Ibnu Umar, ngacaritai Ibnu Umar, maka Ibnu Umar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilati kabila ayu wajhin tawajjaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kendaraannya, rahilah, di atas untanya. Jadi Nabi ini di atas unta, di atas kendaraannya. Kemana saja kendaraan atau unta tersebut menghadap, ketika itu beliau melakukan salat witir. Beliau melakukan salat witir, hanya saja beliau tidak melakukan salat wajib di atas kendaraan. Ini yang disebutkan masyarakat muslimin, Nabi di atas untanya salat witir. Ya, kita juga salat sunnah, bahkan salat sunnah. Karena dalam kondisi kalau kita berangkat umrah atau berangkat haji,
diajarkan itu bagaimana salatnya kita di atas kendaraan. Ya, salat di atas kendaraan diusahakan kalau mampu berdiri tetap berdiri. Ya, walaupun nanti ketika sudah duduk, sujudnya sudah duduk, rukuknya sudah duduk, tapi ketika gerakan itu gerakan berdiri, nah kita masih mampu berdiri, maka kita berdiri. Ya, nanti kita bahas secara khusus hukumnya berdiri dalam salat. Kemudian masyarakat muslimin, boleh juga kita tidak menghadap ke kiblat dalam kondisi dalam keadaan takut, sebagaimana firman Allah, wa in khiftum farijalan aw rukbanan. Jika engkau dalam keadaan takut atau dalam keadaan bahaya, maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Termasuk di dalamnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita takut tidak dapat waktu maghrib, ya, di atas kendaraan, di koki pesawat. Ya, bayangkan kalau kita menuju apa namanya? Menuju umrah di atas pesawat. Kalau kita menunggu maka letup matu ko di tujuan kita baru salat, banyak salat yang terlewati. Oleh karena itu, maka dalam kendaraan maka dibolehkan salat dengan wa in hibtum farijalan aw rukbanan, dalam keadaan takut maka boleh berkendara, salat dalam sambil berjalan atau berkendaraan. Hadisnya dari Ibnu Umar, nabwada Ibnu Umar, fa in kana khawfun huwa ashaddu min dzalika sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbilal qiblati aw ghaira mustaqbiliha. Apabila rasa takut lebih mencekam dari yang demikian itu, maka salatlah sambil berdiri dan jalan. Ya, kita salat sambil jalan. Kemudian atau sambil berkendaraan, baik menghadap ke kiblat ataupun tidak menghadap ke kiblat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Majah. Kewajiban salat ini juga maknanya masyarakat muslimin menjelaskan kepada kita, salat itu ya sempajangnya tidak ada tawar menawar. Ya, tidak ada tawar menawarnya. Kita berusaha untuk salat sebaik-baiknya. Ya, kan sudah ditentukan salat maghrib bisa dijamak dengan salat isya, salat duhur dengan salat asar. Ya, dalam kondisi lebih khusus lagi, maka ada kemungkinan salat dijamak 4 rakaat, 4 salat. Maka ada piko carana. Ya, umpamanya dokter, ya nanti kita bahas secara khusus dijamak salat. Dokter yang sementara yang melakukan operasi yang lama, ya pamula loro dia pernah selesai. Ya, mulai sebelum duhur dia pernah selesai, asar dia pernah selesai, pura mani mangaribi na selesai. Tidak mungkin nasalai pasiennya, maka datullah jalla mas sempajang. Nah, ini memungkinkan masih ada. Tapi secara umum masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat yang secara umum dalam kondisi normal di luar perjalanan. Perjalanan itu dijamak dan dikasar boleh. Tapi dalam kondisi normal dijamak boleh. Dijamak boleh tapi tidak dikasar. Ya, dalam keadaan sibuk, ya dalam keadaan sibuk yang dikhawatirkan akan meninggalkan salat maka dijamak boleh. Walaupun kemudian tidak dikasar. Nanti kita bahas secara khusus di jamak dan kasar salat. Kewajiban salat tepat waktu lebih penting daripada kewajiban menghadap ke kiblat. Kewajiban salat tepat waktu lebih utama daripada kewajiban menghadap ke kiblat. Sehingga misalnya seorang telah melakukan salat duhur, kemudian ia naik kendaraan dan ia mengetahui bahwa ia akan sampai tujuan setelah masuk waktu maghrib, maka saat itu ia wajib melakukan salat asar di atas kendaraannya. Nah, ini maksudnya masyarakat muslimin. Kalau kita umpamanya khawatir maka kita sudah dalam perjalanan dapat mas sempajang asara. Nah, khawatir kita sampai nanti magharibi ini napaki letu, maka lebih utama kita salat di atas kendaraan daripada nanti sampai baru mau salat asar, nanti karena dikhawatirkan sudah maghrib. Maka lebih utama salat di kendaraan. Ya, jadi kepada lauki pandang duhur
wa dimoi itunda lau asra'i. Tapi dalam perjalanan lebih utama sebenarnya kita singgah salat duhur kemudian dijamak dengan asar dibanding menunda maka letupi jupan dan apa masa pajak loro si bawa asar. Ya, lebih utama jamak takdim dibanding jamak takhir walaupun boleh dalam keadaan tertentu. Kalau mau bertanya yang mana lebih utama, nah, karena salat di awal waktu itu lebih utama. Kemudian barang siapa yang mencari arah kiblat lalu ia salat menghadap ke arah yang disangka olehnya sebagai arah kiblat, namun ternyata salah, maka ia tidak wajib mengulangi salatnya. Diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah. Nah, ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah kita masuk di hutan atau lauki satu kampung. Saya pernah ke Mamuju. Letu gak koro sampai di sana salat. Ya, meloki artinya sudah lewat waktu salat sampai di Mamuju. Itanai witawe ternyata bukan juga orang Mamuju, karena di mana kiblat maka nak Quran. Jadi taman ni kamar Mas Sempajang. Sama masuk di kamar salat pura Mas Sempajang, itanai si tahu resepsionis maka di mana kiblat maka nak Quran. Salah renang ternyata bukan orang juga. Maka itu tidak dianggap batal, tidak perlu mengulangi salatnya. Nah, sahabat Napwal dalam riwayat nak ceritai bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimatin. Pernah kami bersama Rasul dalam malam yang sangat gelap. Fa askalat alaina al-qiblata fa shallaina. Dene risteng makdaki kaya tujuan kiblat, kemudian kami salat. Falamma tala'atis syamsu wa tunna mompok matanna soe idza nahnu sallaina ila ghairal qiblati, ternyata purani Mas Sempajang Isa wan niat tidak menghadap ke kiblat. Wa nazalat, ya turun ayat langsung ipudangi Nabi ta. Mungkin pada saat itu ada keraguan-raguan noi ayat Nabi Allah Ta'ala wa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, surah Al-Baqarah. Dimanapun kamu hadapkan wajahmu maka disitulah wajah Allah. Jadi kalau kita dalam kondisi tidak tahu arah kiblat kemudian salat, setelah salat tahu arah kiblat tidak perlu diulangi. Kemudian masyarakat muslimin, hendaknya seorang yang ingin salat meniatkan dan menentukan dengan hatinya salat yang hendak ia kerjakan. Jadi niat itu dalam hati, isinya yang pertama salatnya salat apa, perjelas salatnya salat apa. Kemudian perjelas salatnya karena apa, itu yang mau memang karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, ya mana niat yang paling sahih. Niat yang paling sahih adalah ada pertentangan maka harus bersama mulut dengan hati. Ada yang bersama hati yang lebih utama, niat dalam hati. Jadi kalau kedai timutta mau salat asar tapi hati dah yang bilang salat duhur, nah waktu asara maka salatnya itu tadi duhurnya. Jadi mulut itu masyarakat muslimin yang diriwayatkan dalam hadis tidak hanya diucapkan oleh Rasulullah innamal a'malu binniyat. Tata cara salat dengan niat yang diajarkan, yang kita pelajari itu hanya sebenarnya tidak diajarkan oleh ulama, hanya diajarkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Sehingga kita berniat dalam hati, mau dengan cara apapun dalam hati, apa ucapan-ucapan hati, bahasanya bahasa hati. Kemudian yang terakhir, tidak diperbolehkan merubah niat salat ketika salat sudah berlangsung, kecuali merubah niat dalam hal berjamaah. Misalnya dari niat sendirian menjadi imam. Kalau umpamanya niatnya salat sunnah, kemudian kita rubah jadi salat wajib, atau salat wajib kita rubah jadi salat sunnah. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi imam makmum menjadi imam biasa gitu, masbuki kemudian tapangka ada orang yang mau jadi makmum tapana bampaki, maka di situ kan berubah niat dalam hati, mencari makmum kimakoko dibesarkan miswara.
dalam riwayat cerita Ibnu Abbas, bittu lailatan inda khalati Maimunah, saya pernah satu malam bermalam di rumahnya tanteku, ya Amrena Maimunah. Maimunah termasuk istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam minal lail, motoi Nabi tamas sempajat tengah bening sendiri, Nabi salat sendiri. Fasalla wa qumtu an yasarihi, uitai Nabi ta nasarun mas sempajang Nabi ta lotoka mas sempajang tetoka ari sampingna Nabi, samping kirinya Nabi ta bertiarun nang Nabi ta mas sempajang, tidak ada niatnya menjadi imam, dia hanya mau salat sendiri. Tapi angka Ibnu Abbas, datang Ibnu Abbas berdiri samping kirinya, fa'ahada biyadi fa'ada radi an yamini, nagetangi limaku napalete kalau sebelah kanan. Hadis ini mengajarkan kita dua. Yang pertama tadi, imam awalnya tidak ada, dia hanya salat sendiri, berubah menjadi imam karena ada makmum napalete. Kemudian yang kedua, orang yang berjamaah berdua, maka makmum berdiri di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Kalau lebih dari dua, maka di belakang. Kemudian yang ketiga yang diajarkan masyarakat muslimin, berjalan sedikit tidak membatalkan salat. Napa jokai, ya gerakan-gerakannya Nabi ta sepanjangnya nagetangi, maka Ibnu Abbas nagetangi limaku napalete kalau sebelah kanan, jadi tidak membatalkan salat dengan gerakan-gerakan sedikit. Jadi berubah niatnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira yang kita bahas pada subuh hari ini. Selesai syarat sahnya salat. Salat akan kita sambung dengan rukun salat. Syarat sahnya salat ini di luar salat, dan apabila tidak terpenuhi sebelum salat, maka salatnya tidak sah. Ya, insyaallah kita akan bahas rukun salat pada pertemuan selanjutnya. Dan rukun apabila tidak dilaksanakan, ada memungkinkannya untuk salat batal, atau salat diulangi, atau salat rakaat yang diulangi, atau tidak perlu diulangi, di mana tempatnya. Saya kira itu. Mari kita menutup dengan sama-sama membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.